Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi yaitu konsep dasar pengujian hipotesis. Yang pertama, statistik dan penelitian. Dalam statistik, hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Statistik adalah ukuran-ukuran yang dikenakan pada sampel X rata-rata, S sama dengan simpangan, S sama dengan simpangan baku, S kuadrat sama dengan varian, R sama dengan koefisien korelasi, dan parameter adalah ukuran-ukuran yang dikenakan pada populasi. Dengan kata lain, hipotesis adalah taksiran terhadap parameter populasi melalui data-data sampel. Penelitian yang didasarkan pada data populasi atau sampling total atau sensus dengan tidak melakukan pengujian hipotesis statistik dari sudut pandang statistik tersebut penelitian deskriptif. Terdapat perbedaan mendasar pengertian hipotesis menurut statistik dan penelitian. Dalam penelitian, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah tersebut bisa berupa pernyataan tentang hubungan dua variabel atau lebih, perbandingan atau komparasi, atau variabel sendiri atau deskripsi. Di sini terdapat perbedaan lagi pengertian deskriptif dalam penelitian dan dalam statistik. Seperti telah dikemukakan, deskriptif dalam statistik adalah penelitian yang didasarkan pada populasi atau tidak ada sampel. Sedangkan deskriptif dalam penelitian menunjukkan tingkat eksplanasi, yaitu menanyakan tentang variabel mandiri, tidak dihubungkan dan dibandingkan. Contoh, seberapa tinggi disiplin kerja pegawai negeri, dan lain-lain. Dengan demikian, penelitian yang didasarkan pada data populasi pun dapat dirumuskan hipotesis dan mengujinya. Pengujian bisa dipakai statistik deskriptif atau tanpa statistik. Dalam statistik dan penelitian terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol alternatif. Pada statistik, hipotesis nol diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik, atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan hipotesis nol, karena memang peneliti tidak mengharapkan adanya perbedaan data populasi dengan sampel. Selanjutnya, hipotesis alternatif adalah lawannya hipotesis nol, yang berbunyi adanya perbedaan antara data dan populasi dengan data sampel. Secara ringkas, hipotesis dalam statistik merupakan pernyataan statistik tentang parameter populasi, sedangkan hipotesis dalam penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah pada suatu penelitian. Kemudian yang B, 3 bentuk rumusan hipotesis yang akan disampaikan oleh saudara Iim. Kang Iim, mangga dipersilahkan. Populasi atau tidak ada sampel. Sedangkan deskriptif dalam penelitian menunjukkan tingkat eksplanasi, yaitu menanyakan tentang variabel mandiri, tidak dihubungkan dan dibandingkan.
Contoh seberapa tinggi disiplin kerja pegawai negeri dan lain-lain. Dengan demikian, penelitian yang didasarkan pada data populasi pun dapat dirumuskan hipotesis dan mengujinya. Pengujian bisa dipakai statistik deskriptif atau tanpa statistik. Dalam statistik dan penelitian terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol alternatif. Pada statistik, hipotesis nol diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik, atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan hipotesis nol, karena memang peneliti tidak mengharapkan adanya perbedaan data populasi dengan sampel. Selanjutnya, hipotesis alternatif adalah lawannya hipotesis nol yang berbunyi adanya perbedaan antara data dan populasi dengan data sampel. Secara ringkas, hipotesis dalam statistik merupakan pernyataan statistik tentang parameter populasi, sedangkan hipotesis dalam penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah pada suatu penelitian. Kemudian yang B, 3 bentuk rumusan hipotesis yang akan disampaikan oleh saudara Iim. Kang Iim, mangga dipersilahkan. Terima kasih kepada Kang Yohan. Selanjutnya yaitu B3 bentuk rumusan hipotesis. Dari tingkatan pengujian hipotesis maka terdapat rumusan 3 kelompok. Hipotesis deskriptif, ada hipotesis komparatif, dan ada hipotesis hubungan. Yang pertama yaitu hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah dugaan suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Sebagai contoh, bila rumusan masalah sebagai berikut ini, maka hipotesis jawaban sementara yang dirumuskan adalah hipotesis deskriptif. Contohnya, seberapa tinggi daya tahan lampu ek. Yang kedua, seberapa tinggi produktivitas padi di Kabupaten Klaten. Dari pertanyaan itu dapat dirumuskan hipotesisnya, yaitu 1. Daya tahan lampu merek X sama dengan 800 jam. Yang kedua, contoh yang kedua yaitu produktivitas padi di Kabupaten Klaten sama dengan 8 ton per hari. Dalam perumusan hipotesis statik antara hipotesis nol dan hipotesis alternatif selalu berpasangan. Bila salah satu ditolak maka yang lain pasti diterima, sehingga bisa diambil keputusan yang tegas. Dalam hipotesis statik biasanya dirumuskan dengan simbol-simbol statik, dan di antara hipotesis nol yang disimbolkan dengan H0 dan hipotesis alternatif yang selalu dipasangkan yang disimbolkan dengan HA. Contoh pertanyaan yang dapat dirumuskan hipotesis deskriptif statiknya: 1. Suatu perusahaan minum harus mengikuti ketentuan bahwa salah satu unsur kimia hanya boleh dikumpulkan paling banyak 1%. Paling banyak berarti lebih kecil atau sama dengan. Dengan demikian, hipotesis statik adalah hipotesis 0 rata-rata lebih kecil sama dengan 0,01, atau hipotesis alternatifnya rata-rata lebih besar 0,01. Jadi dapat dibaca hipotesis 0 untuk parameter proporsi berbentuk proporsi 1%. Proporsi lebih kecil atau sama dengan 1%, dan hipotesis alternatifnya untuk populasi yang berbentuk populasi lebih besar dari 1%. Yang kedua, seorang peneliti menyatakan bahwa daya lampu merek A sama dengan 450 per jam dan merek B 600 per jam. Hipotesis statiknya adalah sebagai berikut. Hipotesis 0
adalah rata-rata sama dengan 450 jam, dan hipotesis alternatif rata-rata tidak sama dengan 450 jam. Terus yang kedua lampu B, yaitu hipotesis 0 rata-rata sama dengan 600 jam, dan hipotesis alternatifnya rata-rata tidak sama dengan 600 jam. Yang kedua yaitu ada hipotesis konfratif. Hipotesis konfratif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contoh rumusan masalah konfratif dan hipotesisnya: apa ada perbedaan daya tahan lampu merek A dan merek B? Yang kedua, apakah ada perbedaan produktivitas antara pegawai golongan 1, 2, 3? Rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut. A. Tidak terdapat perbedaan daya lampu antara merek A dan merek B. B. Daya tahan lampu merek B paling kecil sama dengan lampu merek A. Yang C. Daya tahan lampu merek B paling tinggi sama dengan lampu A. Hipotesis statiknya adalah hipotesis 0 rata-rata sama dengan rata-rata 2. Rumus uji hipotesis dua pihak. Yang hipotesis alternatifnya yaitu rata-rata 1 atau sama dengan rata-rata 2. Hipotesis 0 rata-rata 1 lebih besar sama dengan rata-rata 2. Yang hipotesis alternatifnya rata-rata 1 lebih kecil dari rata-rata 2. Itu rumusan hipotesis uji satu pihak. Yang rumusan hipotesis satu pihaknya yaitu hipotesis 0 rata-rata 1 lebih kecil tidak sama dengan rata-rata 2. Hipotesis alternatifnya rata-rata 1 lebih besar dari rata-rata 2. Yang ketiga, yang terakhir yaitu hipotesis hubungan atau asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah salah satu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya adalah: apakah ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Rumusan dan hipotesis nolnya adalah tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Jadi hipotesis statiknya adalah hipotesis 0, simbol yang menunjukkan kuatnya hubungan. Kuatnya hubungan sama dengan 0. Hipotesis nolnya yaitu atau bisa dibaca dengan kuatnya hubungan tidak sama dengan 0. Dapat dibaca hipotesis 0 yang menunjukkan tidak adanya hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja dalam populasi. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh sama Kang Abdul. Dilanjut dengan nomor yang ketiga yaitu hipotesis hubungan atau asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan. Apakah ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Rumus dan hipotesis nolnya adalah tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Dapat dibaca hipotesis nol yang menunjukkan tidak adanya hubungan antara 0 sama dengan tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Dalam populasi, hipotesis alternatifnya menunjukkan ada hubungan atau dalam kurung tidak sama dengan 0, mungkin lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0. Dalam bab 4 ini hanya akan dikemukakan cara menguji hipotesis deskriptif. Uji hipotesis ini sering disebut dengan uji rata-rata sampel atau MEAN. Pengujian hipotesis yang bersifat
komparatif, dan hubungan akan diberikan pada bab berikutnya. Yang dilanjut dengan C. Taraf kesalahan dan pengujian hipotesis. Seperti telah dikemukakan, pada dasarnya menguji hipotesis itu adalah menaksir parameter populasi berdasarkan data sampel. Terdapat dua cara menaksir, yaitu yang pertama yaitu A. Point estimate dan interval estimate, atau sering disebut confidence interval. Point estimate atau titik taksiran adalah suatu taksiran parameter populasi berdasarkan satu nilai data sampel, sedangkan interval estimate atau taksiran interval adalah suatu taksiran parameter populasi berdasarkan nilai interval data sampel. Dan tabel tersebut dilanjut ada satu, daya tahan kerja orang Indonesia ditaksir 10 jam per hari. Hipotesis ini bersifat point estimate, tidak mempunyai daerah taksiran, kemungkinan kesalahannya tinggi, misalnya 100%. Yang kedua, daya tahan kerja orang Indonesia 8 sampai dengan 12 jam per hari, terdapat daerah taksiran. Yang ketiga yaitu daya tahan kerja orang Indonesia antara 6 sampai dengan 14 jam per hari, daerah taksiran lebih besar dari nomor 2, sehingga kemungkinan kesalahan juga lebih kecil daripada nomor 2, misalnya 1%. Jadi, makin kecil taraf kesalahan yang ditetapkan, maka interval estimate-nya semakin lebar, sehingga tingkat ketelitian taksiran semakin rendah. Dilanjut dengan poin D, yaitu 2 kesalahan dalam pengujian hipotesis. Dalam menaksir parameter populasi berdasarkan data sampel, kemungkinan akan terdapat 2 kesalahan, yaitu yang pertama, kesalahan tipe 1 adalah suatu kesalahan bila menolak hipotesis 0 atau dalam kurung HO yang benar sebenarnya diterima. Dalam hal ini, tingkat kesalahan dinyatakan dengan A, baca alfa. Yang kedua, kesalahan tipe 2 adalah kesalahan bila menerima hipotesis yang salah atau seharusnya ditolak. Tingkat kesalahan untuk ini dinyatakan dengan B. Berdasarkan hal tersebut, maka hubungan antara keputusan menolak atau menerima hipotesis dapat digambarkan seperti gambar dalam tabel ini, yaitu keputusan, keadaan sebenarnya, hipotesis benar, hipotesis salah. Di rentetan keputusan yaitu terima hipotesis dan menolak hipotesis. Hipotesis benar yaitu tidak membuat kesalahan atau kesalahan tipe 1. Dalam hipotesis salah yaitu ada kesalahan tipe 2 atau tidak membuat kesalahan. Dari tabel tersebut yang di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu keputusan menerima hipotesis 0 yang benar berarti tidak membuat kesalahan. Yang kedua, keputusan menerima hipotesis 0 yang salah berarti terjadi kesalahan tipe 2. Yang ketiga, membuat keputusan menolak hipotesis 0 yang benar berarti terjadi kesalahan tipe 1. Yang keempat, keputusan menolak hipotesis 0 yang salah berarti tidak membuat kesalahan.
Bila nilai statistik atau data sampel yang diperoleh dari hasil pengumpulan data sama dengan nilai parameter populasi atau masih berada pada nilai interval parameter populasi, maka hipotesis yang dirumuskan 100% diterima, atau tidak terdapat maka akan terdapat kesalahan. Kesalahan ini semakin besar bila nilai-nilai statistik jauh dari nilai parameter populasi. Tingkat kesalahan ini selanjutnya dinamakan level of signification atau tingkat signifikasi. Dalam prakteknya, tingkat signifikasi telah ditetapkan oleh peneliti terlebih dahulu sebelum yang diambil adalah 1% dan 5%. Suatu hipotesis terbukti dengan mempunyai kesalahan 1% berarti bila penelitian dilakukan pada 10 sampel yang diambil dari populasi yang sama, maka akan terdapat satu kesimpulan salah yang dilakukan untuk populasi. Dalam pengujian hipotesis, kebanyakan digunakan kesalahan tipe 1, yaitu berada persen kesalahan. Untuk menolak hipotesis 0 atau HO yang benar yang seharusnya diterima. Saya berhipotesis atau menaksir bahwa daya tahan kerja orang Indonesia itu 10 jam per hari. Hipotesis ini disebut point estimator karena daya tahan kerja orang Indonesia ditaksir melalui satu nilai, yaitu 10 jam per hari. Bila hipotesisnya berbunyi daya tahan kerja orang Indonesia antara 8 sampai dengan 12 jam per hari, maka hal ini disebut interval estimate. Nilai intervalnya adalah 8 sampai dengan 12 jam. Menaksir parameter populasi yang menggunakan nilai tunggal, poin atau estimate akan mempunyai resiko kesalahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang menggunakan interval estimate. Menaksir daya tahan kerja orang Indonesia 10 jam per hari akan mempunyai kesalahan yang lebih besar bila dibandingkan dengan nilai taksiran antara 8 sampai dengan 12 jam per hari. Maka besar interval taksirannya akan semakin kecil kesalahannya. Menaksir daya tahan kerja orang Indonesia 6 sampai 14 jam per hari akan mempunyai kesalahan yang lebih kecil bila dibandingkan dengan interval taksiran 8 sampai 12 jam per hari. Untuk selanjutnya proses menaksir daya tahan kerja orang Indonesia dengan proses kesalahan yang lebih kecil bila digunakan interval taksiran 8 sampai dengan 12 jam per hari. Biasanya dalam penelitian kesalahan taksiran ditetapkan terlebih dahulu. Yang digunakan adalah 5% dan 1%. Daerah taksiran dan kesalahannya dapat digambarkan seperti gambaran